Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Donny van de Beek. Gelandang Manchester United itu dilaporkan bakal hengkang ke Barcelona pada musim panas nanti. Van de Beek memulai lembaran baru dalam karirnya pada musim panas tahun lalu. Ia memutuskan hengkang dari Ajax Amsterdam untuk bergabung dengan Manchester United. Musim perdana Van de Beek di MU tidak berjalan mulus. Sang gelandang kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme permainan MU dan juga ritme Liga Inggris. Sport mengklaim bahwa Van de Beek ingin cabut dari Manchester United. Ia kabarnya menawarkan dirinya ke klub La Liga Barcelona. Menurut laporan tersebut, pertimbangan utama Van de Beek pindah ke Barcelona karena faktor pelatih. Sejak musim lalu Barcelona ditangani oleh Ronald Koeman. Koeman sendiri sempat beberapa tahun menangani Van de Beek di timnas Belanda. Van de Beek menilai ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama Koeman sehingga ia tertarik untuk pindah ke Barcelona. Laporan itu juga mengklaim bahwa ada motivasi lain kenapa Van de Beek ingin pindah ke Barcelona. Sang gelandang dilaporkan sudah lama mendambakan pindah ke Barcelona. Klub asal Katalunya itu dilaporkan menjadi klub idaman Van de Beek sejak ia masih kecil. Alhasil, Van de Beek semakin mantap untuk pindah ke Barcelona pada musim depan. Van de Beek sendiri saat ini gagal bermain di Euro 2020. Sang gelandang mengalami cedera sebelum turnamen dimulai, sehingga ia harus dicoret dari skuad di Oranye. Axel Tuanzebe nampaknya tidak akan memperkuat Manchester United di musim 2021-2022. Sang bek kabarnya bakal dilepas di bursa transfer musim panas ini. The Times mengklaim bahwa Tuanzebe bakal dilepas MU. Ia rencananya akan dipinjamkan ke klub lain. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya masih menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuanzebe. Namun, ia menilai performa Tuanzebe menurun karena ia terlalu lama absen, sehingga ia menjadi tidak percaya diri setiap diberi kesempatan. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer ingin mengirimkannya ke klub lain agar Tuanzebe bisa memulihkan diri kepercayaannya. Tuanzebe sendiri tidak perlu khawatir mengenai di mana ia akan bermain musim depan. Sejauh ini ada banyak klub yang meminati jasa Tuanzebe. Sang bek mendapatkan tawaran dari beberapa klub Premier League dan dari luar Inggris. Tuanzebe kabarnya masih ingin mendiskusikan kemana ia pergi bersama tim pelatih. Namun ia kemungkinan besar akan memilih bermain di klub Premier League. Manchester United sendiri sudah punya rencana untuk menambal kepergian Tuanzebe. Setan Merah dilaporkan akan membeli bek tengah baru di musim panas ini. Belakangan ini nama Jack Grealish cukup sering dikaitkan dengan Manchester United. Sejumlah laporan percaya kalau sang gelandang masuk dalam daftar belanja raksasa Inggris tersebut di bursa transfer musim panas ini. Timbulnya ketertarikan Manchester United bukannya tanpa alasan. Grealish tampil gemilang bersama Aston Villa pada musim 2020-2021 kemarin dengan catatan 7 gol dan 12 assist dalam 27 penampilan di semua ajang. Mendapatkan Jack Grealish bukan misi yang mudah, bahkan buat klub berjuluk The Red Devil tersebut sekalipun. Aston Villa menganggapnya sebagai aset yang berharga dan dipastikan takkan membiarkannya pergi dengan mudah. Kalaupun harus merelakan Jack Grealish bergabung dengan klub lain, Aston Villa ingin mendulang keuntungan yang besar. Dilansir dari berbagai pemberitaan, diketahui kalau Aston Villa mematok harga senilai 80 juta pound sterling untuk pria berusia 25 tahun itu. Kendati demikian, bukan berarti peluang melihat Grealish bermain di MU tertutup rapat. Hanya saja, The Red Devils harus melepaskan Rashford dan Pogba terlebih dahulu sebelum membawanya ke Old Trafford. Sebuah pernyataan menarik dilemparkan Sir Alex Ferguson. Manajer legendaris Manchester United itu memuji habis sosok Jadon Sancho baru-baru ini. Jadon Sancho merupakan salah satu sosok rising star di Bundesliga. Dalam 2 musim terakhir, ia mengemas banyak sekali gol dan assist bagi Die Borussia. Berkat performa apiknya itu, Sancho dipanggil ke timnas Inggris. Ia membela di skuad The Three Lions di kejuaraan Euro 2020. Sir Alex Ferguson mengaku terpesona melihat permainan Sancho.
Ferguson menilai sang winger muda memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi ia menilai Sancho bakal jadi ancaman yang nyata bagi tim manapun yang dihadapi Inggris. Lebih lanjut, Sir Alex Ferguson yakin bahwa Sancho akan bersinar di Euro 2020 ini berserta timnas Inggris. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sedikit lagi akan mengamankan jasa Sancho. Setan Merah dilaporkan sudah sepakat untuk mengamankan jasa Sancho di angka 95 juta euro dari Borussia Dortmund. Manchester United mungkin tidak akan membeli Kieran Trippier dari Atletico Madrid pada awal musim 2021-2022 ini, sebab masih ada Diogo Dalot dan dia punya panggung untuk membuktikan kualitasnya. United sukses memperbaiki posisi bek kiri pada musim 2020-2021. Kedatangan Alex Telles membuat Luke Shaw punya pesaing yang kompetitif dan membuatnya harus bekerja ekstra agar mendapatkan tempat utama. Situasi serupa bakal dilakukan untuk posisi bek kanan. Aaron Wan-Bissaka tidak mendapatkan perlawanan yang sepadan dari bek kanan lain seperti Brandon Williams. Dia terlalu perkasa dan butuh pesaing yang lebih kuat. Jurnalis Manchester Evening News Daniel Feliciano tidak menampik jika United tertarik pada jasa Trippier. Akan tetapi United belum tentu membelinya dan akan menunggu hingga Euro 2020 berakhir. Diogo Dalot baru saja mendapatkan panggilan membela Portugal di Euro 2020. Dia menggantikan peran Joao Cancelo yang terpapar COVID-19. Momen ini membuat United melirik Dalot sebagai solusi untuk posisi bek kanan. Diogo Dalot bergabung dengan United pada era Jose Mourinho. Dia dibeli dari Porto dengan harga 20 juta euro. Namun Diogo Dalot belum mampu mendapatkan tempat di tim inti United hingga akhirnya Mourinho dipecat. Pada musim 2020-2021, Dalot bermain untuk AC Milan dengan status pinjaman. Pemain 22 tahun itu tampil bagus bersama Milan. Bahkan Rossoneri kabarnya ingin memperpanjang masa peminjaman Dalot pada musim 2021-2022 nanti. Keputusan Fernando Santos, pelatih Portugal, membawa Dalot ke Euro 2020 tentu bukan tanpa alasan. Dalot menyisihkan kandidat lain yakni Ricardo Pereira yang tampil bagus bersama Leicester City. Santos diyakini telah membuka mata Ole Gunnar Solskjaer dan direksi United akan potensi Dalot. Daripada membeli Trippier, kini United memilih untuk menanti aksi Dalot di Euro 2020 lebih dulu sebelum memutuskan harus memilih bek kanan atau tidak. Sebuah saran diberikan Luke Kenwick kepada Anthony Martial. Ia menilai sudah saatnya sang striker cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Martial merupakan salah satu pemain warisan Louis van Gaal. Pelatih Belanda itu menembus Martial dari AS Monaco dengan bayaran mencapai 40 juta euro. 6 tahun berlalu, Martial masih membela Manchester United. Namun performanya sering naik turun sehingga ia kerap mendapatkan kritikan. Menurut hemat Kenwick, sudah saatnya Martial cabut dari MU. Menurut Kenwick, Martial sebenarnya punya potensi yang besar untuk menjadi striker ganas di MU. Namun ia menilai 6 tahun terakhir Martial sangat tidak konsisten sehingga ia tidak cukup baik bagi Setan Merah. Kenwick menilai menjual Martial adalah opsi terbaik untuk kedua pihak. Jadi ia berharap penyerang Prancis itu masuk dalam daftar jual MU di musim panas ini. Menurut gosip yang beredar, Martial akan pindah ke Spanyol. Sang agen tengah mengupayakan Martial bergabung dengan Real Madrid pada musim panas nanti. Manchester United nampaknya harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan jasa Kieran Trippier. Atletico Madrid selaku pemilik sang bek enggan menurunkan harga jual sang bek di musim panas ini. Dilansir Fabrizio Romano, MU menemui halangan yang besar untuk mendapatkan jasa Trippier karena Atletico Madrid ogah menurunkan harga jual sang bek. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United memang sudah melepaskan tawaran perdana untuk Trippier. Tawaran itu bernilai 10 juta euro. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Atletico Madrid. Menurut Atletico, tawaran itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan klausul rilis Trippier yang bernilai 40 juta euro. Sehingga mereka tidak berpikir dua kali untuk menolak tawaran itu. Laporan itu mengklaim bahwa Atletico Madrid meminta Manchester United untuk menaikkan tawaran mereka untuk Kieran Trippier. Atletico Madrid kabarnya tidak berkenan menurunkan harga jual Trippier karena mereka menilai Trippier adalah aset yang berharga untuk tim mereka. Jadi mau tidak mau, MU harus membayar penuh untuk mendapatkan jasanya.
Kontrak Kieran Trippier di Wanda Metropolitano sudah semakin menipis. Ia masih akan membela Panji Los Colchoneros hingga tahun 2023 mendatang. Ukraina membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar Euro 2020 usai menang atas Makedonia Utara. Tim arahan Andriy Shevchenko itu menang tipis dengan skor 2-1. Duel Ukraina versus Makedonia Utara di grup C Piala Eropa 2020 digelar di Arena Nasional Bukares, Rumania. Ukraina sudah unggul 2 gol pada babak pertama berkat gol Andriy Yarmolenko dan Roman Yaremchuk. Di babak kedua, Makedonia Utara memperkecil ketertinggalan lewat gol Egjan Alioski. Ukraina sempat mendapatkan kans untuk menambahkan gol, tapi eksekusi penalti Ruslan Malinovski ditepis kiper Makedonia Utara. Dengan hasil ini, Ukraina kini mengumpulkan 3 poin di peringkat ketiga klasemen grup C. Sementara Makedonia Utara masih di dasar klasemen dengan poin 0. Belgia harus berjuang menundukkan Denmark dengan skor 2-1 dalam duel matchday kedua grup B Euro 2020 di Parkenstadium, Copenhagen. Denmark main apik dan sempat unggul cepat lewat aksi Yusuf Poulsen di menit kedua. Meski begitu, Belgia bangkit di babak kedua dan membalikan kedudukan melalui Thorgan Hazard pada menit 54 dan Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Setelahnya Denmark terus melawan di sisa laga. Sayangnya kurang beruntung dalam memaksimalkan peluang. Kemenangan ini memastikan langkah Belgia ke babak 16 besar. Kemenangan penting berhasil didapatkan timnas Belanda dalam laga kedua fase grup Euro 2020 di Johan Cruyff Arena. Pasukan Frank de Boer berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Penampilan yang berbeda ditunjukkan oleh The Oranje setelah menang dengan kurang meyakinkan pada laga pertama. Sejak menit awal, mereka tampil dominan dan bisa menghasilkan sejumlah peluang berbahaya. Gol tiba pada menit ke-11 lewat eksekusi penalti Memphis Depay. Sementara gol kedua Belanda didapatkan pada menit ke-67 lewat aksi Denzel Dumfries yang mendapatkan bantuan dari Donyell Malen selaku pemberi asis. Berkat kemenangan ini, Belanda bisa masuk ke dalam jajaran tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. The Oranje sekarang berada di peringkat pertama grup C dengan raihan 6 angka dari 2 pertandingan.